event hajatan nasional yang dilaksanakan di Aceh Utara, yaitu cabur terbang layang, itu bisa terlaksana dengan baik meskipun alutsista pesawat sendiri yang kita miliki, kalau sekarang kita sudah banyak perubahan dibandingkan dulu. Sehingga TNI itu adalah garda terdepan sekaligus benteng terakhir dari pertahanan negara kita. Udah, ceritain aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di Poh Cakra, podcast cerita antar kita. Dan tentunya pemirsa, di kesempatan kali ini Anda dapat menyaksikan secara langsung. Di samping saya ada Letkol Farid Nazmi, beliau selaku Komandan Satradar 231. Assalamualaikum Pak Farid. Waalaikumsalam, Bung Sofyan. Apa kabar? Alhamdulillah. Selamat datang di Satuan Radar 231 Bukit Rata. Iya, dan tentunya pendengar atau pemirsa Poh Cakra, sangat luar biasa ya di Mako Satradar ini ya. Bernuansa memang seperti kita berada di suatu desa seperti. Padahal ini masih wilayah Loksmau ya. Ya, dan tentunya Pak Farid, Ya. saya ucapkan selamat terlebih dahulu karena sudah sukses kemarin. Alhamdulillah. Di mana ya Pak Farid ini beliau selaku tampil dari salah satu cabur di Pekan Olahraga Nasional kemarin, yaitu cabur terbang layang dan sudah dihelat dan alhamdulillah berjalan secara sukses. Namun sebagai kegembiraan di awal, bagaimana sih untuk selama menderek cabur terbang layang di Pekan Olahraga Nasional kemarin? Iya, alhamdulillah. Satu hal yang patut kita syukuri dan semua tentu atas berkat karunia dari Allah, bahwa event hajatan nasional yang dilaksanakan di Aceh Utara, yaitu cabur terbang layang, itu bisa terlaksana dengan baik meskipun kami di awalnya itu masih sempat kebingungan apa yang harus kami lakukan, bagaimana kami berkoordinasi dengan siapa saja. Namun seiring dengan waktu, seiring dengan bekal-bekal yang sudah kami terima untuk bisa berkoordinasi, alhamdulillah kegiatan PON bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan apresiasi, Bang. Baik dari PB Fasi, dari PB PON, kemudian juga dari pemerintah Aceh khususnya. Dan alhamdulillah kegiatan kemarin kita berjalan dengan Untuk sangat-sangat lancar. insiden sendiri, apa sempat ada terjadi insiden? Sempat ada terjadi insiden waktu itu karena faktor cuaca. Jadi dan itu sebenarnya memang sudah kita antisipasi sebenarnya, namun karena pada saat itu faktor dari kompetisi, jadi atlet sendiri kan berusaha untuk mencapai yang terbaik. Betul. Namun apa daya, karena memang angin yang terlalu kencang ditambah keinginan yang kuat dari atlet untuk bisa meraih medali, sehingga terjadilah insiden hard landing. Tapi alhamdulillah berkat kesigapan dari pihak PB PON maupun pemerintah Aceh, jadi penanganan atlet tersebut juga benar-benar diapresiasi baik oleh pemerintah Bangka Belitung selaku kontingen asal dari atlet tersebut, dan saat ini sudah masuki masa pemulihan di provinsinya. Iya. Namun secara umum memang kalau melihat antusias masyarakat luar biasa itu ya Pak Farid. Luar biasa karena memang itu event olahraga dirgantara yang belum pernah ada sebelumnya di Loksmawe, di Aceh Utara, di Aceh secara umum belum pernah ada. Dan dengan adanya event kemarin, itu membuktikan kepada kita bahwa kita mampu melaksanakannya, dan masyarakat pun sangat antusias sekali, baik dari sisi pelajar, kemudian masyarakat umum, termasuk juga salah satu atlet kita kan atlet yang mendapatkan medali emas dari kontingen Aceh pada saat itu, dan itu atlet asli Aceh. Itu perlu kita apresiasi,
sehingga sudah selayaknya pemerintah Aceh seharusnya mensupport supaya venue terbang layang yang saat ini ada di Bandara Maliko Saleh itu seharusnya tetap bisa eksis ke depannya. Iya, karena memang selain ini jarang juga, saya juga sempat mendengar masyarakat, wah ini bagaimana terbangnya, glidernya itu tidak ada mesin, Iya, ya kan? Nah, iya. seperti apa navigasinya di atas, seperti itu. Banyak memang yang membuat para masyarakat ini menjadi penasaran Iya. terhadap cabur tersebut. Betul. Tapi secara umum memang alhamdulillah berjalan sukses ya. Alhamdulillah. Iya. Betul-betul. Dan tentu apa Cakra? Seorang Farid Nazmi juga, beliau juga selaku Komandan Satradar 231. Nah, sudah berapa lama berkarir di TNI Angkatan Udara, Pak Farid? Ah, saya di TNI AU sejak saya mendaftarkan diri saya di Taruna Akademi Angkatan Udara tahun 2000. Kemudian saya lulus di AU Yogyakarta tahun 2003. Ya. Selanjutnya saya penempatan pertama di sini di Satuan Radar 231 Bukit Rata ini dari tahun 2004 dan alhamdulillah saya cukup lama di sini sampai dengan tahun 2016 saya di sini, mulai dari pangkat Letnan 2 sampai dengan Mayor. Selanjutnya saya sempat ditarik ke Mabes AU dan menjabat sebagai komandan sendiri. Saya alhamdulillah dipercaya mulai dari tahun kemarin 2023. Insya Allah sudah 1 tahun setengah berjalan. Kalau di Satradar ini apa sih fungsi dan tugas dari satuan ini sendiri, Pak Farid? Iya, kita mengetahui Bang bahwa unsur radar itu adalah salah satu elemen dari sistem pertahanan udara. Sistem pertahanan udara bagi sebuah negara itu adalah hal yang sangat vital sekali karena berkaitan langsung dengan ancaman udara yang sifatnya bisa terjadi kapan saja dengan waktu yang sangat cepat. Apalagi kalau kita melihat teknologi sekarang, ada teknologi drone, ada teknologi pesawat tempur siluman yang tidak terdeteksi oleh radar. Itu artinya menuntut kesiapan kita dalam sistem pertahanan udara kita untuk selalu mengamankan wilayah udara kita. Berarti untuk saat ini kalau personil sendiri di Satradar? Kita total personil sesuai dengan DSP atau jumlah personil yang dipersyaratkan itu sekitar 50 personil. Hanya saat ini karena memang kebutuhan akan penugasan kita dialokasi lebih kurang sekitar 60 personil. Dengan mako yang seperti ini, Komandan. Ya. Luasannya hektaran ini, bagaimana ya? Jadi kita kesampingkan dulu ini antara luas wilayah dengan jumlah personil yang mengawaki satuan. Karena memang satuan kami ini terus terang cukup luas, 83,4 hektar. Namun satuan yang luas ini kalau diopeni oleh lebih kurang 60 orang, ditambah lagi dengan tuntutan operasi radar dalam waktu sekian jam per hari, dan operasi radar ini berlangsung sepanjang tahun. Dalam arti setiap hari memang radar ini beroperasi. Sehingga memang tidak mungkin kalau seandainya kita harus mengopeni seluruh wilayah yang ada ini. Namun dari sisi pengamanan wilayah, Satuan Radar 231 memiliki program untuk melaksanakan patroli secara rutin terhadap wilayah yang kita kuasai ini, sehingga kita paling tidak itu sebagai upaya kita untuk bisa mendeteksi seandainya ada wilayah kita yang dialihfungsikan oleh pihak lain misalnya, atau ada hal-hal yang kira-kira kurang pas. Dari Angkatan Udara ya, memang kan banyak dalam tanda kutip masyarakat itu lebih identik ke matra lain itu yang lebih hybrid seperti itu. Nah, seorang Farid Nazmi sendiri kenapa kok harus ke Angkatan Udara gitu? Barangkali memang disitulah jalan hidup saya. Jadi saya sendiri jujur pada awalnya saya itu tidak ada keinginan untuk menjadi tentara.
Jadi dari sisi background keluarga, kakek, nenek, om, tante, paman, bibi, segala macam, orang tua termasuk, kita tidak ada background tentara. Namun ceritanya dulu di tahun 2000 itu selepas saya lulus dari SMA Taruna Nusantara, kebetulan eh, SMA saya itu berada di lingkungan eh, Akademi Militer di Kota Magelang, sehingga suasana kebatinannya sangat erat sekali dengan Akmil. Dari situlah akhirnya saya tertarik sedikit demi sedikit untuk mengabdikan diri saya di TNI. Dan pada saat itu memang kita diarahkan untuk memilih apa pilihan matra, daratkah, lautkah, udarakah. Kebetulan karena memang saya menginginkan sesuatu yang istilahnya lebih menantang, makanya saya memilih TNI Angkatan Udara. Kenapa kok nggak pilotnya, Pak Farid? Oke. Kan lebih gagah Jujur, gitu. ini bukan masalah kegagahan sesungguhnya, karena saya juga seorang manusia biasa. Jadi dulu di tahun 2000-an itu atau 2003 ketika saya menjelang lulus, itu kita sempat dites apa korp yang kita inginkan, penerbangkah, ataukah elektrokah, ataukah navigator dan lain sebagainya. Untuk menjadi seorang aircrew itu adalah merupakan persyaratan awal yang wajib dipenuhi oleh seorang taruna angkatan udara pada saat itu. Jadi seorang taruna Akademi Angkatan Udara itu di awal pendaftaran dia harus sudah memenuhi syarat bahwa standar kesehatan dia memenuhi syarat untuk menjadi sebagai seorang pilot paling tidak. Namun hati kecil saya waktu itu terus terang agak sedikit ngeri-ngeri sedap juga untuk jadi seorang pilot. Bukan apa-apa karena istilahnya dulu kalau kita bandingkan dengan sekarang jauh sangat berbeda sekali. Jadi sistem pemeliharaan pesawat, kemudian alutsista pesawat sendiri yang kita miliki, kalau sekarang kita sudah banyak perubahan dibandingkan dulu, sehingga mungkin saya pengen menjadi pilot, tapi itu tidak bisa saya bohongi ketika saya melaksanakan tes psikologi misalnya, bahwa ada kekhawatiran saya seorang pilot itu taruhannya adalah nyawa. Sehingga saya mencari yang lebih safe dan saya memilih jalur di korp dasar saya yaitu elektronika radar ini. Iya. Nah, tapi kalau dari selama bertugas di sini ya, Pak Farid ya. Iya. Pernah nggak Pak ada potensi tentang ancaman dari udara? Ancaman wilayah udara ya. Oke. Secara umum wilayah kita di Indonesia ini, dimanapun wilayah kita, itu potensi itu pasti akan ada. Karena kita berbatasan dengan wilayah negara lain, di sebelah utara dan barat kita itu ada wilayah India, kemudian di selatan kita itu atau di wilayah tenggara kita itu ada wilayah, maksudnya dari wilayah Sumatera ini juga berbatasan dengan VIR Singapura. Jadi potensi terhadap pelanggaran wilayah udara itu ada. Hanya saja saat ini yang menjadi tren itu pelanggaran yang dimaksud itu bukan berarti pelanggaran yang bersifat mengancam secara fisik terhadap eksistensi kedaulatan atau pengen menginvasi gitu, bukan. Tapi lebih kepada pelanggaran karena memang si pesawat yang melintas ini tidak dilengkapi dengan perizinan yang memang menjadi hal yang mutlak harus dia miliki. Jadi potensi itu ada, namun untuk di wilayah kita Lok Sumawe atau di wilayah Sumatera bagian utara itu relatif jauh lebih sedikit dibandingkan potensi yang misalnya ada di Tanjung Pinang yang berbatasan langsung dengan Singapura misalnya. Karena di situ trafik penerbangannya sangat padat, sehingga potensi pelanggaran pun dan faktanya pelanggaran pun terjadi cukup banyak di wilayah itu terhadap kedaulatan kita. Tapi kalau dalam sementara ini kondisi wilayah keamanan di udara kita masih Alhamdulillah masih dalam pemantauan kami masih aman. Jadi tidak ada hal-hal, ada 1-2 pelanggaran terhadap wilayah udara,
namun bukan menjadi ancaman serius. Iya. Dan ketika kita di Satuan Radar ini mendeteksi adanya pelanggaran, kita laporkan ke atasan kita yang berada di Komando Sektor 1 yang ada di Medan, itu bisa ditindaklanjuti dengan berkomunikasi langsung dengan pesawat yang ada di atas untuk selanjutnya dilaksanakan tindakan pengamanan, baik itu di force down atau itu diusir untuk keluar dari wilayah NKRI, Iya. ataupun di tindakan-tindakan yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Nah, tadi Pak Farid sempat menyampaikan bahwasanya di wilayah Lok Sumawe ini termasuk lama lah. Ya, Gitu. ya. Nah, apa sih? Memang ada cerita tersendiri atau bagaimana nih soal Lok Sumawe ini? Jujur kalau saya bilang ini seperti kampung halaman saya sendiri. Jadi karena saking lamanya saya di sini dan saya mulai dari saya menikah, kemudian saya memiliki 4 orang putra sampai saat ini, semua putra putri saya itu kebetulan pernah merasakan Lok Sumawe. Dan dengan kondisi yang ada saat ini, kami merasa cukup homey di sini. Jadi betah lah. Betah. Apalagi kalau kita melihat satuan radar itu biasanya tempatnya itu ada di atas-atas ujung-ujung terluar dari wilayah NKRI. Ada yang tempatnya sangat terpencil. Lok Sumawe ini kalau kita bilang jauh lebih mending lah. Jadi saya harus banyak bersyukur saya ditaruh di sini. Di Lok Karena Sumawe. akses ini tadi ya yang Dengan akses baik untuk pendidikan, kesehatan, transportasi, dan istilahnya tidak ada sesuatu yang membuat saya harus mengeluh untuk saya berada di Lok Kalau Sumawe. untuk wilayah Aceh sendiri ini hanya satu aja, Mako Satrat atau bagaimana? Kebetulan kita yang berada di wilayah jajaran Kosek 1 yang ada di Medan itu membawai 4 satuan radar. Ada satuan radar yang di Sabang, kemudian ada di Sibolga, dan satu lagi ada di Dumai. Jadi di wilayah Aceh sendiri ada 2 satuan radar. Ada Di 2. Sabang dan di Lok Sumawe. Berarti kalau posisi di Lok Sumawe ini secara teritorial di tengah-tengah lah ya. Betul, kita mengcover wilayah Selat Malaka, dan coverage area kita ini beririsan langsung dengan coverage radar yang ada di Sabang. Sehingga ketika terjadi ancaman misalnya di wilayah Selat Malaka, kedua radar ini siap untuk saling membackup. Tentunya juga dibantu oleh peran radar sipil yang ada di Banda Aceh maupun yang di Kuala Namu untuk membantu penangkapan. Karena sistem deteksi radar kita ini sudah terintegrasi kebetulan. Jadi bukan hanya radar militer saja yang sudah terintegrasi, termasuk radar sipilnya juga sudah terintegrasi, sehingga unsur identifikasi maupun penindakan yang dilaksanakan oleh pihak Komando Sektor 1 yang ada di Medan itu jauh lebih gampang untuk melaksanakan penindakan tersebut. Iya. Kalau kita kan memantau secara wilayah keudaraan. Iya. Ini kan terpantau juga ini untuk wilayah area perairan juga. Nah ini apakah memang nanti itu bagian lain daripada Angkatan Laut atau seperti apa? Iya. Kalau secara tugas pokok, satuan radar yang di bawah TNI AU ini memang dia khusus mendeteksi sasaran-sasaran udara. Jadi kita tidak mendeteksi sasaran di laut. Meskipun kalau seandainya antena itu istilahnya sistem pemancarannya itu kita turunkan dan kemudian kita bisa mendeteksi perairan, laut, itu kita bisa mendeteksi juga kapal-kapal. Namun fokusnya kita tidak di situ, fokusnya kita sasaran udara. Ya. Mungkin ini bagi para generasi Gen Z ini ya, Pak Farid ya. Apa ini motivasi dari Pak Farid? Mungkin bagi kawan-kawan ada yang ingin mengabdikan diri ya, terkadang dalam tanda kutip Angkatan Udara, seperti. Tapi mungkin ada motivasi dari Pak Farid. Silakan seperti apa? Jadi TNI itu adalah garda terdepan sekaligus benteng terakhir dari pertahanan negara kita. Hidup matinya negara kita, kedaulatan negara kita dari sisi keamanan maupun pertahanan itu
TNI memiliki tugas pokok yang sangat mulia untuk menjaga hal tersebut. Kami yang di TNI Angkatan Udara, dimanapun posisinya, baik sebagai pilot tempur kah, pilot angkut kah, pilot heli kah, navigator kah, seorang teknisi pesawat kah, seorang operator radar kah, atau pihak-pihak lain atau yang di TNI AU ini, semua memiliki tugas masing-masing dan tugas itu adalah sama-sama mulia. Oleh karenanya, ketika kita sudah seperti saya misalnya, saya sudah memutuskan diri saya untuk menjadi seorang bagian dari prajurit TNI Angkatan Udara. Saya akan berkecimpung secara total, all out, bahwa secara all out saya akan mengabdikan diri saya, dan alhamdulillah selama lebih kurang pengabdian saya 21 tahun di TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Udara ini sudah memberikan penghidupan yang cukup layak untuk saya beserta keluarga. Tapi ngomong-ngomong, ada sulit nggak masuk ke TNI Angkatan Udara itu? Sulit dan tidak sulit itu tergantung bagaimana kesiapan kita sesungguhnya. Karena kan mungkin ada perbedaannya ini kan? Iya. Nah, Jadi seperti yang tadi kami sampaikan di awal, untuk menjadi seorang taruna Akademi Angkatan Udara, itu memang dipersyaratkan dia sudah memenuhi persyaratan untuk secara kesehatan maupun psikologi, dia memiliki kemampuan untuk memiliki kemampuan yang minimal atau standar untuk menjadi seorang pilot penerbang. Dan tentu saja itu dibutuhkan kesehatan yang cukup bagus tentunya. Dan sampai saat ini pun sebagai seorang prajurit, kita dituntut untuk tetap menjaga kesiapan baik fisik kita maupun mental kita dimanapun kita berada, dimana kita bertugas. Karena bagaimanapun ketika sudah masuk menjadi seorang TNI, jenjang karir sudah kita jalani, kemampuan fisik, kesehatan itu sangat mendukung sekali terhadap karir yang akan kita jalani. baik. Dan tentunya ini yang terakhir. Nah, bagaimana ini apresiasi seorang pampel cabur terbang layang di PON Aceh Support? Silakan. Karena tadi udah sukses. Ya, silakan. Secara khusus saya Komandan Satuan Radar 231 ini ex officio-nya juga menjabat sebagai Ketua Fasida dari Aceh Utara. Dan kebetulan di Fasi Provinsi Aceh, kebetulan saya ditunjuk sebagai Ketua Pengprov dari cabur terbang layang. Ini adalah cabur yang baru berkembang di wilayah Aceh Utara khususnya dan Provinsi Aceh pada umumnya. Potensi yang kita miliki itu sangat besar sekali. Masyarakat cukup antusias terhadap olahraga yang kita jalani kemarin itu. Oleh karenanya, saya berharap besar kepada pemerintah Aceh khususnya, jadi supaya olahraga ini tidak stuck hanya sebatas kegiatan PON kemarin saja. Namun kalau bisa, ini terus kita kembangkan karena dari sisi potensi yang ada itu, dari sisi venue yang sudah kita miliki itu, tentu sangat sayang apabila itu nanti akan menjadi barang tak bertuan atau tak terawat. Oleh karenanya, dengan dukungan pemerintah khususnya atau stakeholder lain yang kira-kira berkepentingan di situ, saya harapkan olahraga ini bisa Aceh khususnya bisa menjadi salah satu sumber dari atlet-atlet aerosport khususnya terbang layang. Baik. Baik, terima kasih Pak Farid atas waktunya sudah bergabung di Pocakra di edisi kali ini ya, dan tentunya pemirsa Pocakra, saya Muhammad Sofyan, sampai jumpa.